Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya memanggil bendaharanya dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hati, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawabnya, 100 pikul gandum. Kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam Injil kita dengar bagaimana dipuji orang bendahara yang mengurusi segala sesuatunya itu, dipuji. Seperti dikatakan, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Bagaimana dia mendapatkan kesulitan ketika dia mau dipecat sebagai bendahara? Bagaimana dia mencari jalan untuk bisa lagi bekerja ataupun diterima oleh orang banyak, oleh saudara-saudara yang lain, yaitu dengan mengurangi hutangnya yang 100 tempayan menjadi 50 tempayan minyak, yang 100 kilo menjadi gandum menjadi 80. Itu mencari jalan bagaimana bisa diterima lagi di antara teman-temannya. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Dan pada akhir Injil itu dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Karena itu juga supaya mempunyai kecerdikan di dalam panggilan kita ataupun di dalam tugas-tugas kita. Kecerdikan, kita mempunyai pikiran, kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya iman, supaya lebih panggilan itu, panggilan untuk menggunakan akal kita, pikiran kita di dalam mengurus berbagai macam hal
pengurus pastoral ataupun pengurus keluarga ataupun apa, kita diajak supaya sungguh-sungguh akal kita itu dipakai, kecerdikan ya dipakai, supaya apalagi panggilan kita sebagai anak-anak terang, supaya bisa diterima di dalam lingkungan kehidupan kita bersama. Ada macam-macam cara-caranya bagaimana kita bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat kita. Anda semua mengalami di dalam lingkungan kemasyarakatan kita, bagaimana bisa diterima hidup kita. Pakailah juga pikiran, pakailah juga akal kita. Apalagi di dalam kesulitan-kesulitan seperti ini, dia mendapatkan jalan untuk bisa diterima orang banyak. Marilah sejenak kita renungkan sabda Tuhan ini bagi kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.